Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor saudara Anas ya, Muanas. Ya selebihnya kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan. Ya Mas Anji, ditanya apa aja di dalam dong. Gimana pemeriksaannya? Iya. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat satu kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini nggak enak. Mas Anji, ini kan Mas Anji. Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya. Maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua, apakah saya gimana? Oke, tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak. Mas Anji. Intinya adalah materi pokok perkara. Mas Anji tadi sempat diklarifikasi dengan Pak Hadi Pranoto nggak di dalam? Oh enggak. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya? Belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya gitu. Tapi tadi Mas Anji, barusan tadi lawyernya Pak Hadi Pranoto bilang sempat ketemu Mas Anji di dalam untuk di dalam tadi dan besok baru dipanggil. Oh iya, ketemunya tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingannya tidak tahu, kita tidak tahu kepentingannya apa ke sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Anji ini mengira juga nggak sih konten ini menjadi blunder bagi Anji atau apa yang bisa ditelaah dari kejadian ini bagi Anji sendiri? Apa? Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana. Di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan buat saya, ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impactnya ternyata seperti ini. Well, ya sudah, saya hadapi saja. Jadi kapok nggak dengan kejadian ini? Depannya mungkin lebih berhati-hati. Kapok apa nih? Yang kasusnya dengan Hadi ini. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga. Maksudnya begini, iya bener ya kalimatnya begitu, karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020 berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online. Sejak tanggal 30 April 2020 saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada dua media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat.
Tapi entah kenapa yang viral saya Oke, jadi ya buat saya ini pelajaran banyak sekali deh. Cuma ya Enggak gini, Akan ada misalnya gitu? enggak gini, itu kita serahkan pada penyidik. Intinya hari ini pemeriksaan kita sudah cukup, tinggal mungkin nanti ke Pak Hadi, mungkin ada saksi-saksi lain, dari kita juga mungkin ada saksi-saksi lain, semua tergantung kepada penyidik. Intinya kita Anji taat hukum, Anji ya, akan kooperatif, akan melalui ini sampai tuntas. Mas Ya, Panji, Pak, ini- pengacaranya si itu tadi bilang menyaksikan bilang kalau itu bukan profesor Hadi, tapi di konten itu dibilang profesor. Nah, ini sebenarnya yang benar yang terjadi seperti apa sih dengan hal itu? Bahwa klien kami ini kan dia sudah melihat di Google dari 30 April itu semuanya menyebut profesor. Kemudian pada saat terjadi tanggal 29 Juli itu memang sudah tayang di media online di Lampung itu juga menyebut profesor. Jelas itu menyebut profesor. Nah, artinya dan klien kami juga sudah menanyakan pada saat wawancara itu, tapi Pak Hadi ini tidak menjawab secara jelas dan terang terkait pertanyaan itu. Oke? Jadi gimana Bang? Katanya dari pihak pengacara Hadi juga melaporkan Mas Manji mengenai itu ada silakan itu. pengacaranya Pak Hadi aja. Konfirmasi Ya. Mas Manji, mengenai video klarifikasi, bener nggak sih katanya ada dari teks video itu ada pesanan dari pihak-pihak terkait seperti Dinkes atau BNPB atau seperti apa sebelum itu? Enggak. Gimana? Nggak ada. Jadi memang itu adalah bentuk itikat baik saya. Bentuk itikat baik saya karena begini. Saya kan walaupun saya tidak banyak membalas. Iya, ntar dulu Pak. Gimana Mas Manji? Gimana Mas Anji? Oke, jadi Intinya Mas. Intinya. Betul. Saya itu kan memang apa ya? Saya tidak banyak membalas komentar-komentar di Twitter, di Instagram, di YouTube gitu yang akhirnya sudah di take down. Tapi saya mencatat, tim saya juga mencatat apa aja sih yang banyak diprotes, yang banyak dikeluhkan gitu. Pasti tentang gelar profesor, terus tentang uji klinis yang belum ada, lalu tentang rapid test itu. Dan akhirnya saya bilang di video klarifikasi saya bahwa saya bersedia bekerja sama dengan ID untuk bekerja sama tuh menyampaikan informasi ya, maksudnya bagaimana sih sebuah temuan atau ramuan itu bisa dinyatakan sebagai obat melalui uji ilmiah atau uji klinis gitu. Jadi itu adalah bentuk apa ya dari saya, bentuk bukan klarifikasi, bentuk pembalas kesalahan saya bahwa ya saya bersedia melakukan kerjasama gitu. Jadi ini bukan titipan-titipan, tapi saya memang mendapatkan banyak masukan-masukan aja dari banyak pihak. Pas di Personal dengan Pak Hadi ada perubahan nggak sih setelah masuk ini? Tunggu, ini pertanyaannya sangat menjebak. Pertanyaannya adalah hubungan personal dengan Pak Hadi ada perubahan tidak setelah kasus ini? Saya tidak mempunyai hubungan personal dan saya tidak mengenal beliau sebelumnya. Mas Anji, ini kan pro dan kontra ya, artinya banyak netizen yang pro dan juga kontra. Banyak yang bilang kalau Mas Anji seperti buang badan ketika memberikan video klarifikasi. Tanggapannya seperti itu? Sebenarnya bukan buang badan, memang faktanya seperti itu. Itu yang sebenarnya Hanya terjadi. memperjelas Jadi, dan mempertegas. tidak ada istilah buang badan, tidak ada. Kan saya Intinya- ditanya, saya dilaporkan. Iya. Saya dilaporkan, saya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik gitu. Jadi saya rasa pertanyaan itu adalah spekulasi yang terlalu jauh. Berarti tidak ada niatan untuk membuang badan atau apa seperti apa gitu Mas Anji? Tidak ada lah, sampai Ya, memang menganjurkan, faktanya begitu. sampai dari pihak pelapor juga bilang karena video itu sampai ada pemikiran-pemikiran dari pelapor sendiri ya, bilang bahwa Anji tidak perlu misalnya social distancing, tidak pakai masker, itu tidak pernah ada itu keluar dari seorang Anji. Oh iya, ini banyak sekali omongan saya yang dipelintir sih sebenarnya. Gimana tuh? Ini bagian mana? Bukan di dalam sesi wawancara ya. Selama ini gitu. Saya bilang jangan pakai masker ketika berolahraga. Saya tidak pernah bilang jangan pakai masker. Karena sejak dari awal pandemi, saya bahkan juga mengkampanyekan untuk pakai masker, jaga jarak, bersih-bersih gitu. Jadi lalu
kemarin postingan saya juga tentang sekolah daring. Saya posting tentang keribetan sekolah daring dari sisi orang tua. Saya dibilang tidak mensupport sekolah daring. Gimana nggak support? Maksudnya ya saya melakukan itu. Cuma adalah sebuah kenormalan ketika saya sebagai orang tua yang memiliki 3 anak yang masih bersekolah daring di rumah dan 1 anak saya autism, itu kami mengalami kerepotan gitu. Dan ketika saya bercerita atau posting, bukan berarti saya tidak mensupport gitu. Ya saya kalau kesan pribadi. Iya, kalau misalnya dibilang saya kerepotan, ya iya kerepotan, dan itu dialami oleh ribuan orang tua. Jadi apa ya, maksudnya sudahlah untuk mempelintir kata-kata, kalimat-kalimat sih. Thank you, terima kasih.